Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Menteri Kesehatan ingatkan masyarakat untuk mencegah penularan penyakit COVID-19 di masa liburan tahun baru. 2 tahun jadi misteri, pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang terungkap. Pembunuhan ini ternyata melibatkan anggota keluarga korban sendiri. Pertarungan para calon presiden jelang Pilpres 2024 semakin sengit. Mereka memperebutkan suara pemilih bimbang untuk meraih kemenangan. Tahun 2024 menjadi tahun politik di negeri ini dan 14 Februari 2024 mendatang, rakyat akan memilih presiden dan wakil presiden. 5 kali debat capres-cawapres digelar agar rakyat punya pilihan yang tepat. Sejumlah lembaga survei telah merilis hasil survei elektabilitas terbaru pasca 2 debat terakhir. Akankah hasil survei berpengaruh kepada para pemilih? Berikut liputannya. Tebar pesona ala calon presiden dan calon wakil presiden terus berlanjut di masa kampanye ini. Ketiga pasangan calon ini memang berkejaran dengan waktu untuk meraup pemilih, terutama pemilih yang masih bimbang dengan pilihannya. Debat menjadi salah satu pilihan, namun itu saja tidak cukup. Mereka harus turun gunung menemui rakyatnya di berbagai pelosok daerah. Anies Baswedan pekan lalu berkunjung ke Banyuwangi, Jawa Timur. Kedatangan calon presiden nomor urut 1 ini disambut antusias pendukungnya yang ingin berfoto, bertemu tokoh adat dan berkunjung ke pondok pesantren masuk ke agenda Anies. Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto tak mau kalah. Umur tak jadi halangan untuk berkunjung ke berbagai daerah. Kali ini Menteri Pertahanan itu menerima dukungan dari Gerakan Muslim Persatuan Indonesia Cinta Tanah Air atau Gempita. Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3, memilih menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Tak sekedar silaturahmi, Ganjar juga meminta restu Sultan terkait pencalonannya sebagai calon presiden. Pasca debat Capres Perdana, Center for Strategic and International Studies atau CSIS merilis survei elektabilitas Capres-Cawapres. Hasilnya, elektabilitas pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar meningkat di 26,1%. Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dengan perolehan 43,7% dan Ganjar Pranowo Mahfud MD berada di posisi bontot 19,4%. Dalam survei dengan metode tatap muka tersebut, 6,4% responden merahasiakan pilihan, sementara 4,5% responden belum menentukan pilihan. Yang mempengaruhi pemilih bimbang atau pemilih belum mantap, ya. Memang gini, undecidednya jadi harus dibedakan. Kadang kita kebalik-balik antara undecided dengan swing. Itu dua hal yang berbeda. Kalau swing voters itu orang yang belum mantap dia. Jadi kalau dia milih calon tertentu, dia bisa berubah. Itu namanya pemilih yang swing, yang masih bimbang lah, belum mantap dia. Tapi undecided, ya, undecided itu orang yang belum menentukan pilihan. Jadi itu dua term yang berbeda. Nah kalau kita gabung antara rahasia belum menentukan dan undecided ini, angkanya itu di sekitar 10,9. Jadi yang undecided rahasia belum menentukan itu angkanya sudah kecil ya karena pemilunya udah dekat ya 10,9. Tapi ada namanya swing atau pemilih yang belum mantap. Nah, ini baseline-nya semua total sampel ya. Kita menanyakan faktor apa yang mempengaruhi pemilih bimbang ya atau belum mantap. Jadi memang 75,2% itu pemilih itu memang sudah mantap. Tapi ada sisanya sekitar 24,8 ya. 24,8 yang pemilihnya belum mantap.
Selain CSIS, survei terbaru elektabilitas Capres-Cawapres juga dirilis indikator politik. Hasilnya paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dengan 46,7% suara. Di bawahnya ada paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan 24,5% suara. Terpaut tipis di bawahnya ada paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan 21% suara. Dalam survei ini sebanyak 7,8% suara memilih tidak tahu atau tidak menjawab. Terlepas dari hasil survei, pilihan kini ada di tangan Anda. Jangan sia-siakan suara Anda, karena satu suara rakyat bisa jadi penentu masa depan bangsa. Tim Liputan melaporkan. Masa jabatan presiden maksimum 2 kali atau 10 tahun saat ini baru berlaku setelah reformasi tahun 1999. Seperti apa sejarah aturan masa jabatan presiden sejak Indonesia merdeka? Simak di Kita Harus Tahu. Aturan mengenai masa jabatan presiden telah mengalami perubahan sejak era Orde Lama hingga saat ini. Di era Orde Lama, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS kala itu mengangkat Soekarno sebagai Presiden Indonesia seumur hidup. Itu tertuang dalam ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963 tentang pengangkatan pemimpin besar revolusi Indonesia, Bung Karno, menjadi Presiden seumur hidup. Atas keputusan itu, Soekarno menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 22 tahun atau dari 18 Agustus 1945 sampai 1967. Setelah Bung Karno tidak lagi menjabat dan masuk masa Orde Baru, aturan masa jabatan presiden kembali mengacu kepada amanat pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama masa 5 tahun dan setelahnya bisa dipilih kembali. Pasal ini tidak membatasi berapa lama presiden dan wakil presiden bisa menjabat. Presiden boleh menjabat lebih dari 2 periode. Karena itulah Presiden Soeharto bisa menjabat sampai 32 tahun atau dari tahun 1967 hingga Mei 1998. Soeharto baru lengser setelah ada desakan dari mahasiswa yang berujung kerusuhan bulan Mei 1998. Soeharto pun digantikan Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie. Setelah Soeharto turun tahta, untuk pertama kalinya pasal 7 Undang-Undang 1945 diamandemen dalam sidang umum MPR pada 14 hingga 19 Oktober 1999. Isinya juga berganti, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Selanjutnya, setelah tahun 1999, amandemen terhadap pasal 7 Undang-Undang 1945 sudah dilakukan sebanyak 4 kali. Namun tidak ada amandemen yang merubah perihal masa jabatan presiden. Artinya sejak saat itu atau era reformasi hingga saat ini, jabatan presiden hanya boleh 2 periode. Karena kamu harus tahu. Buat kita pemilih awam, perhitungan perolehan kursi anggota legislatif alias DPR tidak mudah dipahami. Nah, agar kita jadi paham, simak aturan perhitungan perolehan kursi anggota DPR dalam Kamu Harus Tahu berikut ini. Merujuk pada pemilihan umum 2019, Komisi Pemilihan Umum menerapkan teknik Senlek murni untuk penentuan kursi partai. Teknik ini dipopulerkan oleh seorang matematikawan asal Perancis bernama André Senlek pada tahun 1910. Jadi penghitungan suara menggunakan angka pembagi untuk mengalokasikan kursi yang diperoleh dari setiap partai politik dalam sebuah dapil. Gimana cara pembagiannya? Angka yang digunakan untuk pembagi adalah angka ganjil seperti 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Tujuannya agar bisa memperingatkan dan menentukan partai atau calon legislatif yang akan lolos. Kenapa pakai metode ini? Sesuai dengan undang-undang tentunya, nomor 7 tahun 2017 pasal 415 ayat 2. Biar jelas saya kasih contoh ya. Misalnya, Partai A mendapat 10.000 suara, Partai B 5.000 suara, dan Partai C 1.000 suara. Untuk menentukan perolehan kursi pertama, maka akan dibagi bilangan ganjil pertama, yaitu 1. Siapa yang paling banyak, maka akan mendapatkan kursi.
Partai A karena dengan suara terbanyak maka berhak mendapatkan 1 kursi. Berikutnya, untuk perhitungan kursi kedua, maka pembagian sudah berubah. Partai A yang sudah dapat kursi tentunya akan dibagi 3. Partai B dan C karena belum dapat kursi maka masih dibagi 1. Jadi di kursi kedua Partai B yang mendapatkan kursi karena menjadi yang paling banyak. Ini juga berlaku berikutnya di perhitungan kursi ketiga. Partai A masih dibagi 3, Partai B dibagi 3 karena sudah mendapatkan kursi di perhitungan kursi kedua. Partai C masih dibagi 1. Nah, di sini pemenangnya adalah Partai A. Ini berlaku terus-menerus sehingga di perhitungan kursi keempat maka Partai A akan dibagi 5, Partai B akan dibagi 3 dan Partai C masih dibagi 1. Maka pemenangnya lagi-lagi Partai A. Nah, perhitungan ini akan terus berjalan hingga kuota jumlah kursi di parlemen terpenuhi. Tapi ingat, perhitungan seperti ini partai harus terlebih dahulu lolos ambang batas parlemen. Untuk tahun 2024, ambang batas parlemen adalah 4%. Metode seperti ini sebenarnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Karena jika sebuah partai mendapatkan suara lebih besar dan memiliki selisih jauh dengan partai lain, maka partai dengan suara besar akan mendapatkan suara lebih banyak di DPR sampai DPRD. Sedangkan partai kecil akan sulit untuk mendapatkan kursi. Kelebihannya, jika terjadi keberimbangan dalam perolehan suara partai, maka sangat terbuka terjadi perolehan kursi partai yang merata. Udah pada ngerti kan sekarang cara hitungnya? Jadi jangan kaget kalau calon yang Anda pilih tiba-tiba nggak masuk ke parlemen. Karena bisa jadi jatah kursi partainya tidak banyak. Karena kamu harus tahu. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semangat mengawali tahun baru 2024, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.